Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, saya salam hormat semuanya. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya sebagai pemateri pertama sekaligus pembuka untuk materi etiket berjalan, etiket bersalaman, dan etiket berkenalan. Langsung saja, saya Dehi Firara akan menjelaskan tentang etiket berjalan. Sebelumnya perkenalkan teman saya, ada Muhammad Anang Qasim Uswatun Hasanah. Langsung saja beralih ke materi, yaitu materi pertama tentang etiket berjalan. Dalam berjalan kita juga harus mendapat perhatian khusus agar kita tahu bagaimana seharusnya etika berjalan di tempat umum. Pada layaknya bagaimana dalam berjalan kita juga mempunyai etika untuk dalam kebaikan. Itu salah satunya etika dalam berjalan. Saat berjalan, hendaknya kita memperhatikan sekeliling kita. Mungkin ada orang yang terburu-buru jalannya, maka hendaknya kita mengucapkan kata permisi padanya untuk mendahulunya. Sama halnya seperti ketika kita berjalan, terus di depan kita ada orang dan kita terburu-buru dan ingin berjalan, maka kita untuk mendahulunya atau menyalip itu harus bilang kata permisi, begitu dalam adab etika berjalan. Tips etika berjalan yang saya ketahui dari kelompok kami ini ada 10. Yang pertama, berdiri tegak sebelum berjalan. Yang kedua, tidak membungkuk. Ketiga, langkah tidak diseret. Yang keempat, langkah tidak dihentak-hentak. Yang kelima, pandangan lurus ke depan. Yang keenam, langkah kaki normal dan tidak berjingkrak. Yang ketujuh, tidak menendang barang saat berjalan. Yang kedelapan, tidak jalan bergerombol. Yang kesembilan, tidak menghalangi jalan. Dan yang terakhir, tidak makan atau minum sambil berjalan. Dalam etika berjalan, yang pertama, berdiri tegak sebelum berjalan. Ya, seperti pada umumnya, dalam berjalan kita harus berdiri tegak terlebih dahulu. Tidak membungkuk dalam berjalan. Dan juga langkah tidak diseret. Itu tips-tips etika dalam berjalan. Yang terakhir, tidak makan atau minum sambil berjalan. Di dalam hadis Rasulullah, la yubasyirna ahadukum qaiman, janganlah di antara kamu makan atau minum sambil berdiri, sama halnya dengan berjalan begitu. Cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya, pemateri yang kedua yaitu Uswatun Hasanah, dan akan dilanjutkan lagi nanti pemateri ketiga yaitu Muhammad Anang Qasim. Dan saya berikan waktunya ke pemateri kedua, Uswatun Hasanah. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah Fadil. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bersalaman. Etika bersalaman sama halnya dengan berjabat tangan. Sedang jabat tangan merupakan perwujudan tindakan dari salam. Sedangkan salam sendiri merupakan cara untuk berkomunikasi, menyatakan kesadaran akan kehadiran orang lain, menunjukkan perhatian atau menegaskan hubungan antar individu atau kelompok yang berhubungan satu sama lain. Sedangkan tujuan dari budaya jabat tangan adalah suatu perbuatan yang bisa menjadikan seorang mukmin menjadi dekat dan lebih terikat dengan saudaranya secara mukminin.
Sehingga dengan keterikatan itulah yang akan menimbulkan rasa kasih sayang yang pada ujungnya akan mempererat tali ukhuwah Islamiyah antara sesama mukminin. Keutamaan dari berjabat tangan atau etika bersalaman adalah yang pertama, yaitu terampuninya dosa. Dengan secara tidak langsung, jika kita berjabat tangan dengan seseorang atau sesama mukmin, dosa-dosa akan berguguran. Yang kedua, menimbulkan rasa cinta antara orang yang saling bersalaman. Yang ketiga, menimbulkan ketenangan jiwa. Yang keempat, menghilangkan kebencian dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya kebagian dari penjelasan etiket berkenalan atau komunikasi. Nah, dalam etika berkenalan atau komunikasi di sini harus menggunakan kata-kata yang sopan dan santun. Nah, dalam etika komunikasi ini dikaitkan dengan watak atau kesusilaan yang menentukan benar atau tidaknya cara penyampaian pesan kepada orang lain yang dapat mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara lisan ataupun tidak langsung. Nah, dalam etika komunikasi ini, penyampaian pesan kepada orang lain ini harus bisa sesopan mungkin agar sikap orang yang di depan kita atau orang yang ingin diajak kita berkomunikasi juga bisa menyambut dengan sopan juga. Selanjutnya, etika komunikasi ini adalah norma, bisa disebut norma, nilai atau ukuran tingkah laku yang baik dalam kegiatan komunikasi dengan masyarakat, guru, atau di sekolah, atau juga di perusahaan. Nah, apabila etika komunikasi kita baik, maka kegiatan atau komunikasi dalam suatu masyarakat atau dalam lingkup kerja, baik di sekolah atau perusahaan, maka disitulah akan terjadi komunikasi yang baik, sehingga bisa menumbuhkan kerjasama baik di perusahaan, terutama di perusahaan, sehingga apabila komunikasi yang baik itu, maka kerjasama antar anggota di perusahaan itu tersebut makin baik dan sehingga perusahaan itu akan maju. Nah, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam etika komunikasi yang pertama yaitu fokus pada lawan bicara. Jadi, kita apabila berkomunikasi dengan orang, kita harus fokus dengan orang yang kita ajak dibicarakan, karena itu termasuk dari sopan dalam berbicara. Yang kedua yaitu fokus pada masalah. Jadi, pembicaraan atau komunikasi yang kita lakukan dengan orang yang ada di hadapan kita harus fokus pada masalah. Tidak boleh membicarakan masalah-masalah lain. Yang selanjutnya yaitu jangan menimpali pembicaraan. Jadi kita harus mendengarkan apabila lawan bicara kita belum selesai berbicara, kita harus mendengarkan, jangan menimpali pembicaraan. Nah, selanjutnya hal-hal yang perlu dihindari dalam etika berkomunikasi ini, yang pertama yaitu harus menggunakan kalimat tidak baku. Yang kedua, berbicara sambil melakukan hal lain. Nah, dan selanjutnya yang ketiga, jangan terlalu banyak basa-basi. Yang selanjutnya, berbicara dengan nada kasar. Nah, di sini tidak boleh berbicara dengan nada kasar. Harus lemah lembut dan penuh sopan.
Dan tidak boleh yang selanjutnya memerintah. Jadi lawan bicara yang kita ajak tidak boleh kita perintah untuk melakukan hal apa-apa. Dan selanjutnya tidak boleh menghakimi. Dan terakhir yaitu manage intonasi. Nah, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya tutup dari presentasi saya kelompok saya yaitu kelompok 9. Apabila ada kosakata yang kurang baik dan tidak mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan di GCR ya. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.